Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Subhan Al-Faqih. Kembali mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebaikan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu yang pertama adalah kuatnya iman. Menancapnya iman dalam hati kita, menancapnya iman dalam jiwa kita. Ketika seorang Arab Badui berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, kami sudah beriman." Lalu dijawab oleh Nabi dengan bimbingan wahyu, "Kalian sungguhnya belum beriman, tapi katakanlah kami sudah tunduk, katakanlah kami sudah Islam." Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim." Manakala ada orang-orang Arab Badui ketika itu berkata, "Kami telah beriman." Namun katakan pada mereka, "Sungguhnya kalian belum beriman. Tapi katakanlah, kami tunduk dan patuh. Kami sudah Islam." Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, seiman dan setanah air, hijrah yang pertama adalah menancapnya keimanan yang teguh dalam jiwa, dalam hati kita, dalam sanubari kita. Iman bisa berarti dengan melakukan banyak aktivitas ketaatan, banyak aktivitas kebaikan, amal-amaliyah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah itu mencakup perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai ibadah mahdhah dan juga bisa dikategorikan sebagai ibadah ghairu mahdhah. Hijrah yang kedua bermakna adalah sempurnanya salat kita. Manakala salat kita masih jarang-jarang atau bolong-bolong, maka kita belum berhijrah. Sesungguhnya hijrah yang kita masuki pada tahun ini, ketika kita masih bolong-bolong mengerjakan salat, masih jarang-jarang mengerjakan salat, maka sungguhnya kita belum berhijrah secara hakiki. Maka ketika orang-orang yang sudah menguatkan dirinya, berazam untuk menegakkan salat yang 5 waktu khususnya, dia akan menjaga salatnya dan berusaha untuk mengerjakannya tepat waktu, dan bagi seorang laki-laki, dia berusaha untuk berjamaah ke masjid atau ke mushola. Kenapa salat masuk dalam kategori mudah kata berhijrah? Karena salat adalah amal pertama yang akan ditanya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Dan salat juga merupakan pembatas dan pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Hijrah yang ketiga bermakna adalah sempurnanya menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Terlebih lagi untuk para wanita
Para perempuan, hendaklah kalian menyempurnakan untuk menutup aurat. Jangan sampai para wanita tidak bisa masuk surga, bahkan tidak bisa mencium wanginya surga, hanya karena gara-gara tidak sempurna dalam menutup aurat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya wanita-wanita yang tidak sempurna menutup auratnya adalah yang pertama, wanita yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wanita yang menutup aurat tetapi membuka sebagian auratnya. Yang ketiga, menurut beliau, wanita yang tidak bisa masuk surga adalah wanita yang menutup aurat tetapi pakaiannya tipis dan masih terlihat lekuk tubuhnya. Yang berikutnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya wanita yang tidak bisa masuk surga, bahkan tidak bisa mencium wanginya surga, adalah manakala dia berlenggak-lenggok di depan bukan suaminya. Ya. Seperti halnya wanita nakal. Yang selanjutnya adalah wanita yang sengaja mengumpulkan rambutnya, diikat-ikat di kepalanya, di atas kepalanya, tanpa ada uzur syar'i. Ya, dia tidak memiliki masalah dengan kulit rambut atau kulit kepalanya, juga tidak ada masalah dengan kulit leher belakangnya, tetapi dia sengaja untuk mengumpulkan rambutnya di atas kepalanya seperti punuk unta. Maka kata Imam An-Nawawi, wanita atau perempuan seperti ini diharamkan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium wanginya surga dari jarak yang sangat jauh. Hijrah yang berikutnya bermakna adalah kita harus terus mempunyai semangat dan keinginan untuk belajar agama. Karena belajar agama mampu mendekatkan kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini adalah hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar agama sangat-sangat ditekankan, apalagi ketika kita bertekad untuk berhijrah dari sebuah tempat yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kemaksiatan, menuju sebuah tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja belajar agama menjadi dasar untuk kita masuk ya dalam makna hijrah yang sesungguhnya. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mau menempuh jalannya menuntut ilmu, barang siapa yang rajin datang ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat pengajian, kepada ustadz, kiai, para habaib dan guru-guru kita untuk belajar agama, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan jalan kita untuk menempuh dan juga memperoleh pelajaran agama tersebut. Dan Allah memudahkan urusan kita manakala kita bersungguh-sungguh untuk menempuh belajar agama Islam tersebut. Mudah-mudahan hijrah yang kita lalui saat ini dan akan kita jalani sudah 2 hari ya, tahun baru hijrah ini. Sekarang masuk tanggal kedua bulan Al-Muharram. Maka sesungguhnya kita akan belajar banyak kebaikan di dalamnya. Karena manakala kita mengawali tahun baru hijrah ini dengan kebaikan dan amal-amal saleh, insya Allah bulan-bulan kedepannya kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.